Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini tetap berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali lagi di channel saya, David Sofiandi. Setelah 1 bulan break ya, oleh Bulan 1 bulan break. masuk. Buat awal pembuka, sebelum kita terjun ke jenjang spiritual mediator, kita cerita-cerita dulu, oleh. Jadi kemarin ada yang komen, oleh, itu sahabat saya, namanya Mas Subur. Dia bercerita bahwa Mas David kali-kali bahas dong jin Umu Sibyan gitu. Nanti saya akan bahas jin Umu Sibyan. Saya mau bercerita-cerita sedikit dulu, oleh, sebelum membahas jin yang apa ya, yang bernama Umu Sibyan gitu loh, oleh. Musibian. Iya. Berarti bukan itu ya Mas yang lagi itu yang gambus. Iya, bukan. Jadi gini, oleh, sebelum kita terjun di metafisik, Iya. kita harus tahu kunci-kunci atau tipikal-tipikal jin. Iya. Jadi kalau kita udah tahu karakter, udah tahu tipikal, udah tahu cara kerjanya dia, Iya. terus tipikal dia itu mengganggunya seperti apa, ya pasti kita tahu tentang kelemahan-kelemahan itu sendiri gitu, oleh. Jadi ya nggak perlu terlalu ekstrim atau nggak perlu terlalu harus gimana gitu. Ini buat membuka cerita-cerita dulu. Iya. Karena udah lama ya Mas nggak bikin video. Iya, udah lama nggak bikin video. Banyak yang nanya juga. Banyak yang nanya juga. Kapan bikin video, kapan nikah? Terus saya ngejak oleh ketemuan di tempat ini. Jadi tempat ini tuh dulunya itu buat nenangin saya, oleh. Buat menyendiri ya. Menyendiri ya gitu, buat madukan antara pikir dan hati gitu. Dulu tempat ini ya jarang dijamah orang, oleh, gitu. Biasanya saya kalau mau menenangin hati dan pikir, kalau nggak lari ke gunung, ke hutan atau ke pantai gitu. Itu pun dengan keadaan tempat itu jarang dijamah. Yaudah, kita langsung bahas tentang Umu Sibyan ya, oleh. Iya. Umu Sibyan itu tipikal jin yang merusak keharmonisan rumah tangga. Umu Sibyan itu juga tipikal jin yang bisa menculik janin. Kata orang-orang sekarang menculik, padahal enggak menculik ya. Kalau menculik itu berarti dia mengambil bayi terus dibawa lari gitu. Enggak. Jadi gini, dia itu apa sih ya namanya, mempersumbat suatu rahim. Berarti istilahnya biar nggak ada keturunan. Iya, biar nggak ada keturunan gitu. Cara kerjanya gini, kamuflasenya itu begitu hebat menurut saya, oleh. Kamuflasenya. Iya, cara menghalangi seseorang untuk mempunyai keturunan. Jadi biasanya itu dia itu menyelinap. Iya. Menyelinap lewat pakaian, terus lewat ya pakaian-pakaian dalam atau enggak pakaian-pakaian kita atau celana gitu, oleh. Makanya orang dahulu itu bilang bahwa kalau jemur pakaian itu kalau mau maghrib itu harus dibawa masuk. Iya, benar. Gitu. Apalagi yang punya anak kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sudah menyelinap dibawa masuk ke dalam pakaian itu sendiri, terus pakaian itu dipakai kita, terus celana dalam itu dipakai kita, ataupun yang berjenis pakaian itu dipakai kita, ya nanti dia masuk ke fisik kita. Berarti Gitu. bukan suatu benda saja ya Mas. Berarti kan baratnya berarti ada jin-jin yang tertentu yang memang bukan ke benda gitu ya. Iya, contohnya bukan. kayak pakaian aja bisa gitu. Iya, gitu. Cara kerjanya gitu, cara menyelinapnya. Dan kalau misalkan bahas tentang maghrib ya, oleh, tadi kan saya bicara bahwa kenapa sih orang dahulu bilang kalau maghrib itu pakaiannya harus dimasukin gitu. Itu tentang perbatasan waktu. Batasan waktu. Iya. Jadi ya tadi seperti awal saya cerita bahwa sebelum kita terjun di metafisik, kita hayatin dulu bahwa metafisik ini kategorinya kayak gimana. Berarti kayak standar. Iya, SOP-nya cara kerja lah. gimana gitu loh. Jadi nggak bisa asal patut. Lebih baik kita mengetahui dulu baru terjun daripada terjun tapi belum mengetahui sama sekali gitu loh. Jadi kita lebih
santai, lebih rileks untuk menanggapinya gitu loh. Jadi penyelinapannya itu sendiri lewat pakaian. Terus dia masuk misalkan kalau di menyelinapnya di CD ya atau celana dalam ya. Dia masuk ke bagian feminimnya ya. Terus habis masuk ke bagian feminimnya itu yang membuat fungsi rahim itu nggak berfungsi gitu oleh. Atau penyumbatan Iya, lah ya. penyumbatan yang akhirnya memperlambat suatu faktor keturunan. Lah, kalau misalkan mengganggu keharmonisan, menyelinapnya lewat mana? Satu lewat pakaian. Lewat pakaian, terus dia itu menyelinap di bagian tubuh manusia. Akhirnya menggoncangkan hati. Gitu oleh. Makanya saya selalu bilang kalau mau pakai pakaian itu bismillah. Terus fungsinya gini, kayak orang tua saya kemarin waktu lebaran kemarin ya, bukan tahun ini. Fit nih mama beli baju koko buat kamu. Saya selalu mengutamakan bahwa apa yang diberikan orang tua saya, awal mula saya harus memakai itu untuk hal yang baik. Gitu. Jadi kalau pakaian dari orang-orang yang saya sayang itu ya, fungsinya itu saya gunain untuk orang-orang untuk aktivitas yang baik gitu. Gitu. Ini saya bahas Mas Subur buat tentang jin Yusibian. Jadi dia itu bukan pencuri janin, cuman dia itu menggagalkan suatu faktor keturunan gitu. Penyelinapannya lewat ya sejenis pakaian gitu. Terus yang mengganggu keharmonisan itu kalau penyelinapannya lewat pakaian boleh. Gitu. Jadi kalau pakaian yang kita jemur terus diselinapi itu, terus kita itu suami istri sukanya ribut. Itu yang mengganggu mengganggu keharmonisan. Terus kadang berubah pikir kayak misalkan esok gini, pagi gini gitu loh. Terus nggak ada masalah apapun dijadikan masalah. Gitu. Terus nanti kalau udah terjadi masalah, kenapa sih saya seperti bingung sendiri orangnya gitu. Itu tipikal jin Yusibian gitu. Selain merubah karakter orang, selain menghasut orang, dia juga pandai untuk menyelinap ke bagian tubuh, organ bagian dalam gitu. Terus juga ini buat toko sepatu, toko sepatu brand yang di Selawi. Makasih. Ini endorse ya. Endorse ini. Kalau mau belanja sepatu brands, harga terjangkau ya setengah main lah. Bisa datengin itu di masnya yang orang Padang ya oleh. Kalau orang Padang manggilnya apa ya oleh? Ambo ya. Itu. Lokasinya di Tugu Tahu Aji ya Mas, persis di tikungan. Iya, di Tugu Tahu Aji Slewetan, lampu merah itu sebelah baratnya sedikit. Lebaran gitu. Letaknya sebelah utara jalan. Nah, terus juga saya mau bilang gini Pak Oleh. Jadi semua penyakit pun enggak semuanya tergantung di metafisik Oleh. Makanya saya bilang letak kejujuran itu ada pada diri kita. Jadi kalau penyakit fisik ya penyakit fisik gitu loh. Penyakit metafisik ya penyakit metafisik. Satu lagi itu Oleh, jadi kalau penyakit fisik saya juga ini endorse ya. Penyakit fisik kita biasanya menggunakan produk One More. Iya, produk One More itu buat penyakit fisik. Tapi kalau buat penyakit metafisik kita menggunakan hal spiritual atau batinia. Jadi ya kalau misalkan penyakit fisik saya bilang penyakit fisik. Tapi kalau misalkan non penyakit fisik ya saya bilang bukan penyakit fisik. Gitu. Intinya lebih ke kejujuran ya Mas. Iya, intinya kejujuran. Jadi saya nggak mau mau gini. Penyakit fisik disangkut-sangkutin metafisik. Terus penyakit metafisik dibilangnya fisik. Saya nggak mau itu loh. Jadi kalau penyakit fisik ya saya bilang fisik. Kalau penyakit metafisik ya saya bilang metafisik gitu. Awal mula hal baik itu dari kejujuran kita. Itu enak oleh tempat-tempatnya. Enak sejuk. Karena ini di ketinggian ya Mas. Ngomong-ngomong lebaran gimana ceritanya 1 bulan gak ketemu? Sibuk kerja Mas. Sibuk kerja. Oh lebaran masih kerja. Wah. Tim pemburu dolar ya boleh. Juang rupiah. Ngapa juang rupiah? Kalau saya sibuk tidur boleh. Saya sibuk tidur. Soalnya gini boleh. Kalau nggak saya sibukin untuk tidur ya saya aja kurang tidur boleh. Makanya saya sibukin untuk tidur. Gitu. Nanti buat video selanjutnya baru kita langsung ke narasumber mediator seperti biasa. Iya. Buat pembuka
off-nya kita selama 1 bulan kita cerita-cerita dulu lah, biar relaksasi, biar nggak terlalu tegang gitu boleh. Ya kita ngasih waktu ke jin-jin astral kan untuk Iya. mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri. Ketemu sama kita ya, Mas. Iya. Soalnya kita kan tim gokil boleh. Iya. Tim gokil, tim ceng-cengan itu. Yang orang lain itu menanggulangi suatu metafisik gimana gitu. Iya. Ya kita ya relaksasi aja gitu. Kita candain, kita ituin. Yang penting kita tahu kunci. Ketika kita udah tahu kunci kelemahannya ya udah, kita ceng-cengin aja dulu gitu. Ya udah mungkin cukup ya boleh. Untuk pembahasannya ini. Soalnya mumpung di tempat ini saya menikmatin. Udah lama juga saya nggak nenangin hati dan pikir. Udah untuk video saya yang 1 bulan off cukup sekian. Ya boleh. Iya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.